Berikut merupakan presentasi kami mengenai laporan keberlanjutan dari PT Tunggal Tinggal Mandiri. Tunggal Tinggal Mandiri. Awalnya kita akan disambut dengan identitas perusahaan. Ini menjelaskan tentang identitas umum perusahaan, seperti nama, kemudian tanggal pendirian, dan dasar hukum pendirian. Nah, kemudian kita next ke profil perusahaan. Ini menjelaskan tentang aktivitas perusahaan secara singkat. Jadi singkatnya PT Tunggal Mandiri ini sebagai produsen dari briket arang dan juga kegiatan dia melakukan kegiatan ekspor. Kemudian ke visi misi perusahaan bisa kita lihat di sini. Next kita lanjut ke tentang laporan keberlanjutan. Jadi ini menjelaskan tentang standar apa sih yang kita gunakan untuk membuat laporan keberlanjutan ini, kemudian periode atau siklus pelaporannya. Ini kita menggunakan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai ke 31 Desember 2023. Ini sejalan juga dengan periode laporan keuangan Unit Usaha Mandiri dan juga akan dipublish tanggal 29 Juni 2024. Untuk alamat kontak bisa kita lihat di sini. Ini ada alamat kantor pusat, ada nomor telepon, dan juga ada alamat email. Kita lanjut ke tata kelola perusahaan. Secara singkat ini menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan. Jadi dikepalai oleh direktur, dia memegang seluruh kegiatan operasional dari perusahaan dan juga memegang peran eksekutif. Kemudian kita next ke strategi perusahaan. Ini secara singkat aja, lebih tepatnya mereka ingin fokus kepada lingkungan. Kemudian kebijakan remunerasi, ini sudah disepakati saat awal penandatanganan kontrak dengan karyawan dan juga seleksi dan nominasi. Seleksi dan nominasi ini mungkin tidak akan pernah dilakukan karena direktur tetap akan ditempati oleh owner. Kemudian pengelolaan dampak atau konflik itu Sindang Mandiri ini mengambil keputusan untuk mengadakan rapat keanggotaan setiap bulannya untuk menyampaikan permasalahan yang anggota-anggotanya atau direkturnya ingin sampaikan. Pengelolaan konflik atau dampak bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Ini ada dari segi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian untuk komunikasi permasalahan, ini PT Indo Mandiri mengambil keputusan untuk melakukan rapat rutin setiap bulannya antara anggota untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian kita next ke kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang. Jadi Indo Mandiri ini sangat menjunjung tinggi regulasi pemerintah, jadi belum ada mencatatkan pelanggaran atas regulasi pemerintah. Kemudian hubungan dengan pemangku kepentingan, bisa kita lihat di sini, pemangku kepentingan dari PT Indo Mandiri itu ada 4, ada pelanggan, pemasok, karyawan, dan juga pemerintah. Kita masuk ke keberlanjutan. Pasukan keberlanjutan ini menjelaskan tentang rantai pasok dari PT Winwood Indo Mandiri. Bisa kita lihat di sini untuk bagannya. Kemudian penjelasannya juga bisa kita lihat di sini. Nah, next kita masuk ke ketenaga kerjaan dari Winwood Indo Mandiri. Jadi 100% itu karyawan itu laki-laki, karyawan tetapnya ada 5 orang, dan juga tetapnya 2 orang atau harian. Nah, ini untuk rincian jabatan, usia, dan juga wilayah. Nah, kalau untuk fluktuasi karyawannya dapat dikatakan cukup tidak tinggi, karena hanya ada penambahan 1 karyawan tahun 2023. Next, kita masuk ke penentuan topik material. Topik material ini disusun berdasarkan komunikasi kita dengan pihak PT Indo Mandiri. Nah, mereka menentukan berdasarkan stakeholder expectation dan juga risk value. Bisa kita lihat di sini untuk rinciannya. Dan juga untuk topik material yang dipilih. Nah, kami golongkan untuk beberapa priority. Ada 4, ada high risk, high expectation, high risk, moderate expectation, moderate risk, high expectation, dan juga moderate risk, low expectation. Nah, kami golongkan ke beberapa manajemen topik. Pertama itu ada ekonomi perusahaan, kemudian kita masuk ke material, emisi, air dan energi, hak asasi dan keselamatan pekerja, dan hubungan masyarakat. Masuk ke tinjauan kinerja perusahaan. Nah, tinjauan kinerja perusahaan ini lebih gambaran umum terkait pendapatan, kemudian biaya, dan juga nilai ekonomi dari PT Indo Mandiri ini. Nah, kemudian untuk implikasi finansial dan risiko berdasarkan peluang dari perubahan iklim, ini dapat dikatakan sangat berpengaruh. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional PT Indo Mandiri, karena 85% dari kegiatan operasionalnya itu merupakan aktivitas outdoor. Jadi kalau misalkan hujan atau gimana, itu sangat berpengaruh. Next kita masuk ke program manfaat pensiun. Itu Indo Mandiri belum memfasilitasi karyawannya dengan program pensiun. Bantuan finansial dari perusahaan, PT Indo Mandiri juga belum mendapatkan bantuan finansial dari perusahaan selama 2023. Next kita masuk ke keberagaman upah minimum karyawan. Jadi untuk upah minimum itu Indo Mandiri mengambil dasar dari keputusan Gubernur Kepulauan Riau tahun nomor 1369 tahun 2022. Kemudian untuk program tanggung jawab masyarakat, ini lebih tepatnya Indo Mandiri tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat, jadi mereka pasti melakukan segala aktivitas dengan berunding dulu dengan para masyarakat di sekitar.
Jadi misalkan kalau ada misalkan aktivitas yang mengganggu masyarakat, masyarakat dapat melakukan pengaduan ke pihak PT Tinduk Usaha Mandiri. Kemudian selama beroperasi, Tinduk Usaha Mandiri juga belum pernah memfasilitasi sarana-sarana atau fasilitas lainnya kepada para masyarakat sekitar. Next kita masuk ke pemasok lokal. Pemasok lokal ini lokal dalam arti masih dalam satu provinsi dengan unit bisnis PT Tinduk Usaha Mandiri. Jadi paling cakupannya itu dari Batam dan juga Kepulauan Riau. Keadilan dan keseimbangan antar pasok. Di sini PT Timbuk Indo Mandiri senantiasa melakukan seleksi terhadap pemasok sebelum perjanjian kerja sama mitra. Kemudian proses seleksi ini berlaku untuk 100% pemasok PT Timbuk Indo Mandiri. Kemudian dengan adanya sistem seleksi ini jelas dan kesepakatan dengan para pemasok. Dan kemudian tidak ada dampak material yang menyebabkan dampak negatif terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kemudian anti korupsi. Demi mencapai bisnis yang berjalan dengan sehat, PT Timus ini selalu menyatakan komitmen untuk menolak tegas segala bentuk praktik dan tindakan korupsi pada lingkungan operasional. Kemudian selama tahun 2023, PT Timus Indo Mandiri belum pernah mengikuti pelatihan terkait anti korupsi. Kemudian kita masuk ke tata kelola dan manajemen perpajakan. PT Timus Indo Mandiri berkomitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan melakukan pembayaran pajak yang semestinya dan tepat waktu. Pengelolaan perpajakan PT Timus Indo Mandiri menjadi tanggung jawab dari akuntan perusahaan serta direktur perusahaan. Kemudian PT Timus Indo Mandiri saat ini hanya beroperasi di Indonesia saja dan tidak memiliki cabang ataupun anak perusahaan. Kemudian masuk ke tata kelola keberlanjutan. Nah, kita masuk ke penggunaan material, di mana PT Timus Indo Mandiri dirancang untuk dapat melakukan kegiatan produksi hingga distribusi dengan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Di mana tahun 2023 perusahaan mencapai 76% produk berhasil diproduksi dan dipasarkan. Jika dibandingkan pada tahun 2022, hanya dapat memproduksi 64%, maka memiliki selisih 12% selama tahun 2023. Kemudian ini ada JIRA F301-1, di sini ada material briket arang, kemudian ada tempurung kelapa, dan jumlah bahan terbarukan dan jumlah bahan tidak terbarukan. Dan selama tahun 2023, data material dikumpulkan berdasarkan pencatatan pembelian dari vendor yang digunakan dalam proses produksi. Masuk ke penggunaan energi. Di sini penggunaan energi dalam perusahaan terbagi menjadi dua tujuan perusahaan, yakni penggunaan energi untuk kegiatan produksi dan penggunaan energi untuk fasilitas pendukung kegiatan operasional. Kemudian namun penggunaan panel surya tidak dapat dimanfaatkan 100% untuk menutupi kegiatan operasional perusahaan. Efisiensi pemanfaatan energi. PT Timbul Indo Mandiri di sini berkomitmen untuk dapat memanfaatkan energi seefisien mungkin dan telah menjadi tujuan dari perusahaan juga. Kemudian pemanfaatan energi dari PT Timbul Indo Mandiri juga dapat dikatakan sebagai membesar memanfaatkan energi terbarukan seperti dari cahaya matahari. Dan penggunaan air, PT Timbul Indo Mandiri dalam kegiatan operasionalnya 100% itu merupakan air yang bersumber dari perusahaan daerah air minum atau PDAM dan tidak ada sumber lainnya. Kemudian kita masuk ke penggunaan dan pembuangan air. Di sini PT Timbul Indo Mandiri selama operasional tahun 2023 itu 100% menggunakan air yang bersumber dari pihak ketiga, yaitu PDAM. Bisa kita lihat dari tabel. Kemudian kita masuk ke bisnis yang bertanggung jawab, yaitu emisi. PT Timbul Indo Mandiri ini memiliki komitmen dan tujuan untuk menghasilkan bisnis yang ramah akan lingkungan dan bisnis arang yang tidak menghasilkan banyak emisi bagi masyarakat sekitar. Kemudian PT Timbul Indo Mandiri sendiri itu memiliki inovasi, hadirnya tungku tanpa asap menjadi sebuah langkah penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Inklusi dan keberagaman. Oke, di sini ada kesejahteraan karyawan, di mana PT Timbul Indo Mandiri ini menerapkan kesejahteraan karyawan melalui perjanjian kerjasama atau PKB, dan tentunya perusahaan tidak membedakan karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dalam memperoleh hak bekerja. Dan di sini ada tunjangannya, bentuk tunjangan ada lembur, tunjangan hari raya, kemudian ada bonus tahunan, kepemilikan saham, cuti tahunan. Kemudian di sini ada periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Di sini PT Timbul ini berkomitmen untuk menyediakan informasi terkait perubahan operasional minimal 2 minggu sebelum perubahan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan dalam perusahaan. Kemudian masuk ke kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini PT Timbul Indo Mandiri berkomitmen tinggi atas menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Perusahaan juga menerapkan K3 di seluruh kegiatan operasionalnya untuk menghindari atau meminimalisirkan adanya kecelakaan kerja.
Kemudian ada pengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Di sini PT Teamworks ini menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta berkelanjutan. Nah, dengan memastikan penggunaan alat pelindung diri dengan benar dan kepatuhan terhadap prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, kesehatan pekerja, dan peningkatan keselamatan pekerja. Di sini PT Teamworks ini akan kesehatan dan keselamatan para pekerja dalam kegiatan operasional terus meningkat seiring berjalan waktu. Kemudian ada beberapa tindakan proaktif yang diambil oleh perusahaan, yaitu mengatasi dan meningkatkan kualitas K3 dengan melakukan inspeksi rutin oleh direktur perusahaan langsung ke lokasi. Kemudian lanjut ke kecelakaan kerja. Pada tahun 2023, perusahaan memastikan bahwa tidak ada terjadinya kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja, selain kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja ini juga penting bagi PT Teamworks Indo Mandiri karena ia berkomitmen untuk tidak dan memastikan bahwa keselamatan karyawan dan akan tetapi juga melindungi kesehatan karyawan dari risiko penyakit akibat kerja. Kemudian di sini ada tabel dan selanjutnya ada laporan keberlanjutan PT Teamworks Indo Mandiri tahun 2023. Di sini penyakit akibat kerja juga penting bagi PT Teamworks Indo Mandiri dan berkomitmen untuk menjaga karyawan tidak terkena penyakit akibat kerja ataupun selalu menjaga kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. Kemudian yang terakhir ada hak asasi pekerja, di mana PT Teamworks Indo Mandiri tentunya juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan tidak adanya tindakan diskriminasi dalam segala hal kegiatan usaha dan seluruh operasional perusahaan.